produknya ramen, itu kan udah pada tahu ya ramen itu mie. Tapi kalau lamian masih banyak orang yang belum tahu kalau lamian itu mie. Kelebihan lain di produk kami ini, selain walaupun makanan ini berasal dari luar gitu ya, dari negara yang emang mayoritasnya non muslim, tapi kami bisa pastikan ini 100% halal. Pembuatannya pun nggak pakai mesin, tapi manual pakai tangan. Yang pesan itu bisa sekalian lihat langsung Mbak proses pembuatan mie-nya gitu. Jadi bisa sekalian ada hiburan juga, ada pengalaman baru dalam menikmati mie. Jadi kalau pas awal berdiri saya tuh nyoba hanya 2 varian Pak, hanya dua menu gitu ya. Dulu tuh ayam kecap, lamian ayam kecap sama lamian ayam chasiu, hanya 2. Nah setelah melihat respon pasar ternyata bagus ya, akhirnya beberapa bulan kemudian kita tambah-tambah sampai sekarang totalnya ada 12 varian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yandri. Saya di sini sebagai pemilik dari usaha mie tarik yang bernama Lanzo Lamian. Kenapa diberi nama Lanzo Lamian? Jadi Lanzo Lamian itu diambil dari kata nama kota, nama tempat mie ini berasal, yaitu dari Lanzhou, tepatnya di Cina, di provinsi Guangzhou. Saya mulai usaha mie ini Desember 2021, tapi waktu awal buka itu hanya melayani untuk online aja, Nah, kemudian karena banyaknya permintaan untuk bisa dine-in atau makan di tempat, akhirnya saya memutuskan di bulan Juni kemarin kita ya buka tempat ya, walaupun masih sangat sederhana gitu. Jadi kebetulan saya emang makanan favorit itu emang mie ya, dan saya rasa semua orang, kalau misalnya dari 10 orang yang ditanya gitu, kemungkinan besar 11 orang pasti suka mie gitu, karena saking kemungkinan besar orang itu semuanya pada suka makan mie gitu. Nah terus kenapa saya pilihnya mie lamian atau mie tarik? Karena banyak value-value yang di produk lain nggak ada gitu Pak. Pertama dari rasa, kita punya rasa yang lain lah daripada yang lain, karena bumbu-bumbunya pun mungkin kalau misalnya nanti nyoba gitu ya, itu akan merasakan sensasi yang baru gitu dalam menikmati mie tersebut. Kemudian selain dari rasa, dari proses pengolahan juga. Kalau misalnya selama ini saya mengkonsumsi mungkin dari kecil gitu ya, yang dikonsumsi itu mungkin mie instan gitu ya. Nah tapi untuk lamian ini justru kelebihannya itu ini bukan mie instan, karena mie ini dibuat pada saat ada yang pesan gitu Pak. Jadi dan pembuatannya pun nggak pakai mesin, tapi manual pakai tangan. Nah itu yang mungkin salah satu kelebihan yang paling menonjol di produk kami di Lanzo Lamian ini. Jadi dari cara pembuatan itu tidak menggunakan mesin, tidak menggunakan bahan kimia pengawet kayak gitu. Nah karena ada yang pesan, kita langsung bikin mie-nya, dan nanti yang pesan itu bisa sekalian lihat langsung Mbak proses pembuatan mie-nya gitu. Jadi bisa sekalian ada hiburan juga, ada pengalaman baru dalam menikmati mie. Jadi yang selama ini mungkin hanya merasakan nikmatnya aja. Nah kalau sekarang selain nikmat, ini juga bisa ada experience baru gitu. Bisa lihat langsung proses pembuatan mie secara tradisional kayak gitu. Sebelumnya sempat usaha tapi nggak di kuliner. Sempat 2-3 tahunan usaha di frozen food. Nah, cuman kenapa kemudian beralih ke mie? Jadi ini sebetulnya ada pertemuan dua peluang gitu ya. Peluang saya mempunyai beberapa keluarga yang emang basicnya di kuliner, di jasa boga. Nah, saya punya ide dan tempat untuk bisa buka usaha gitu. Nah akhirnya saya coba obrolin ke saudara. Nah akhirnya mereka setuju. Akhirnya ya daripada kerja ke orang, udah kita mending bikin bareng-bareng produk baru kayak gitu. Awal-awal saya mulai itu emang kebanyakan Pak ya, kebanyakan karena emang dari nama juga kan udah identik dengan Chinese gitu ya, Chinese food. Dan kebanyakan kan emang kalau Chinese food mungkin kalau untuk kalangan muslim yang dikhawatirkan itu dari segi kehalalannya. Nah alhamdulillah sih, karena kami juga
berasal dari keluarga muslim, justru kita mau mengangkat makanan yang halal, makanan yang enak, terus punya nilai lebih itu nggak melulu hanya makanan-makanan yang tidak halal gitu. Justru salah satu kelebihan lain di produk kami ini, selain walaupun makanan ini berasal dari luar gitu ya, dari negara yang emang mayoritasnya non muslim, tapi kami bisa pastikan ini 100% halal karena tidak ada bahan-bahan yang mengandung unsur non halal di sini. Dari mulai bumbunya, terus bahan-bahannya, bahan dasarnya, kemudian cara pengolahannya pun insya Allah kami sudah sangat memperhatikan gitu kaidah-kaidah syariat untuk kehalalannya. Konsumen alhamdulillah, mungkin tantangan pertama itu untuk edukasi Pak ya, edukasi yang tadi itu, untuk memastikan, memberikan rasa nyaman, rasa tenang ke para calon-calon konsumen bahwa makanan ini adalah makanan yang halal. Kalau untuk para konsumen yang udah pernah nyoba, ya alhamdulillah, kebanyakan justru repeat order Pak, kebanyakan repeat order, dan ternyata konsumen saya itu tidak hanya dari kalangan muslim sendiri, tapi untuk orang-orang non-muslim termasuk yang warga negara Cina sekaligus gitu ya. Malah ada beberapa yang dulu belum sempat buka tempat dine-in, tempat makan, ada 2 keluarga yang bukan muslim gitu ya, datang ke sini. Nah, mereka mau langsung nyobain langsung gitu di sini. Karena sebelumnya pernah beberapa kali order, tapi lewat aplikasi, lewat online, dan mereka merasa cocok karena dari bumbu-bumbunya, dari rempahnya itu emang bener-bener kayak mengingatkan mereka dengan makanan asli mereka di sana gitu. Jadi alhamdulillah, jadi udah ada pengakuan langsung lah dari orang-orang yang emang berasal dari Cina sana. Mereka merasa sangat cocok dengan produk kami kayak gitu. Ya, untuk saat ini kalau dulu pas masih online ya, mungkin sih kalau misalnya kalau mau dibandingkan online dengan sekarang udah buka, ya alhamdulillah sih lebih kelihatan yang sekarang, karena salah satu kendala di Lamian itu karena mie-nya nggak pakai pengawet Pak ya. Kalau misalnya pengantaran butuh waktu yang lama atau jaraknya jauh, nah itu akan sedikit mengurangi kualitas mie-nya karena mungkin udah agak lembek atau kuahnya kurang panas gitu. Nah, justru teman-teman yang sudah tahu Lamian itu, mereka akan datang langsung ke sini walaupun jauh gitu, karena mereka tahu kalau misalnya Lamian itu enaknya emang dimakan di tempat, karena selain bisa nonton langsung dan si mie-nya tuh emang benar-benar masih fresh gitu Pak, karena nggak ada bahan pengawet. Kalau misalnya kita kirim dengan jarak yang cukup jauh, apalagi Bandung sekarang kan udah macet juga, jadi ya lumayan cukup mengurangi kualitas mie-nya kayak gitu. Rasanya juga dia agak sedikit berubah. Kalau yang sering itu, kalau warga sini yang kompleks gitu ya, kompleks sering dari Bandung itu, Bandung Timur sih kebanyakan Pak, Bandung Timur kebanyakan, tapi ada beberapa juga yang dari Cimahi kayak gitu, sampai belen-belen ke sini, termasuk yang warga Cina tadi itu dari Cimahi juga. Ada yang dari yang dari kecamatan lain juga alhamdulillah udah mulai banyak lah sekarang. Promosi kita ada IG ya, via IG kita juga pernah kerjasama dengan beberapa food vlogger juga Pak. Ya, itu sih tujuannya untuk mengenalkan ya, karena ini kan produk baru. Kalau misalnya produk-produk yang udah familiar di telinga masyarakat mungkin nggak terlalu butuh effort lebih gitu ya untuk mengenalkan produk ini, tapi karena ini produknya produk baru, dari namanya pun mereka kalau misalnya nggak benar-benar diedukasi, mereka juga nggak bakalan ngelanjut Lamian itu apa sih gitu. Beda kalau misalnya produknya ramen, itu kan udah pada tahu ya ramen itu mie, tapi kalau Lamian masih banyak orang yang belum tahu kalau Lamian itu mie. Nah, makanya kita emang untuk promosi salah satunya kerjasama dengan beberapa vlogger juga Pak. Jadi kalau pas awal berdiri saya tuh nyoba hanya 2 varian Pak, hanya dua menu gitu ya. Dulu tuh ayam kecap, Lamian ayam kecap, sama Lamian ayam chasiu, hanya 2. Nah, setelah melihat respon pasar ternyata bagus ya, akhirnya beberapa bulan kemudian kita tambah sampai sekarang totalnya ada 12 varian.
Tapi kalau untuk yang best sellernya gitu ya, yang paling banyak di order itu ada Lamian Chasiu, itu ayam panggang merah. Nah, mungkin kalau di sana itu justru itu identik, daging merah itu kan daging itu ya, daging yang bukan halal gitu. Nah, kalau di sini betul. Kalau di sini justru dagingnya daging ayam, tapi pakai bumbu-bumbu alami yang apa namanya, yang insya Allah 100% halal gitu. Nah, terus yang kedua itu ada, kalau dari varian beef itu ada Lanzhou beef soup. Terus yang ketiga itu best seller itu yang cheese. Jadi terutama anak-anak ya, banyak banget yang repeat order itu untuk cheese soup ini, anak-anak gitu. Jadi best sellernya ada 3, ada Lamian Chasiu yaitu ayam panggang merah tadi, terus ada Lanzhou beef soup, terus yang ketiganya ada cheese soup, Lamian cheese soup. Tujuan besar kami gitu ya, jadi usaha itu kan tujuan akhirnya bukan hanya untuk kepentingan sendiri gitu ya, bukan hanya untuk memikirkan profit untuk pribadi, tapi mudah-mudahan dari usaha ini bisa banyak peluang-peluang kebaikan yang bisa kami ambil, bisa bermanfaat bagi orang banyak gitu. Jadi bisa menghidupi program-program kebaikan yang Masya Allah saat ini kan banyak ya, banyak program-program yang kalau misalnya kita punya punya kemampuan untuk ikut kontribusi, ya kenapa enggak gitu. Jadi harapannya usaha ini bisa jadi kendaraan saya untuk bisa memperbanyak amal soleh.